شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di program serial Ramadan Surabaya Mengaji. Serial Ramadan Surabaya Mengaji yakni program acara yang insya Allah akan bertemakan tentang tema-tema Ramadan dan insya Allah akan tayang di YouTube Surabaya Mengaji di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita kedatangan guru kita yakni Ustadz Andi Fahmi Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Insyaallah warahmatullahi. sehat nggih Ustadz nggih? Alhamdulillah. Insyaallah, insyaallah. Untuk serial kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang dibolehkan ketika berpuasa. Nah, afwan Ustadz. Nah, ini kan ketika pada siang hari kita berpuasa. Nah, banyak sekali kita dapati masyarakat itu masih belum tahu apa saja sih yang boleh kita lakukan pada siang hari. Misalnya mungkin sikat gigi misalnya gitu. Mohon Ustadz pemaparannya. Monggo Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Berkaitan dengan hal-hal apa yang dibolehkan atau tidak diperbolehkan ketika puasa. Adapun hal-hal yang diperbolehkan ketika mengerjakan ibadah puasa, ya pada intinya selama itu tidak makan dan minum, itu secara asal hukumnya adalah diperbolehkan. Artinya makan dan minum berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Yang itu tentu fungsinya adalah untuk mengenyangkan atau menambah energi, menambah gizi, maka itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang lainnya maka diperbolehkan. Seperti halnya ketika seseorang ingin bersiwak misalkan. Maka siwak ini diperbolehkan bagi seorang meskipun sedang puasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laulan asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu'in. Seandainya aku tidak ingin memberatkan pada umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Sehingga setiap kali wudu dan setiap saat pun ketika sholat pun juga disunnahkan untuk bersiwak. Tidak ada di sini kekhususan apakah ketika puasa atau tidak puasa. Dan para ulama juga mengkiaskan siwak ini kan seperti sikat gigi dengan menggunakan odol. Hanya saja ketika seorang sikat gigi dengan menggunakan odol, hendaknya tidak berlebihan. Hendaknya tidak berlebihan sampai odolnya dirasakan rasa minnya misalkan, atau di mood atau dilama-lamakan di mulut misalkan, ya tentu itu tidak diperbolehkan selama itu tidak berlebihan. Karena ini juga kaitannya seperti berkumur ya, karena Rasulullah sendiri mengatakan wabalik fil istinsyak il antakuna soiman. Hendaklah kalau kalian itu istinsyak, itu masukkan air ke dalam hidung ketika berwudu itu, hendaklah dengan sungguh-sungguh, hanya benar-benar masuk ke dalam. Kecuali kalau sedang puasa. Pengecualian di sini kecuali dalam keadaan puasa bukan berarti di sini dilarang untuk istinsyaknya. Tapi di sini dalam keadaan puasa itu tidak boleh sungguh-sungguhnya tadi. Berarti dibolehkan untuk memasukkan air ke dalam hidung. Asalkan tadi tidak berlebihan, tidak dikhawatirkan masuk ke kerongkongan misalkan, ke tenggorokan atau bahkan ke paru-paru, maka itu tidak diperbolehkan. Tentu itu sesuai dengan pengalaman. Mungkin seorang kan sudah paham. Dan juga di antara yang diperbolehkan juga ketika dalam keadaan puasa adalah yang mencicipi makanan. Maka tidak masalah, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas, tidak boleh, tidak mengapa, yaitu mencicipi makanan selama itu juga tidak masuk. Artinya selama tidak berlebihan masuk ke dalam mulut. Di antara juga yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa adalah suntik yang sifatnya bukan bius, yang diperlukan adalah suntik yang sifatnya itu bukan infus. Karena kalau infus itu adalah
ya pengganti makanan ya biasanya untuk memberikan energi. Namun di sini suntik yang memang obat mungkin di tangan misalkan, atau bahkan kalau misalkan di zaman corona kemarin Vaksin misalkan Ustaz ya? vaksin, Masya Allah. maka itu juga tidak masalah. Hanya saja ketika mau vaksin, ketika suntik seperti itu hendaknya konsultasi dokter dalam artian apakah nanti berpengaruh pada tubuhnya apa tidak, jadi lemes. Maka itu yang tidak diperbolehkan kalau memang berdampak akhirnya tidak kuat. Begitu pula yang diperbolehkan adalah donor darah. Sebagaimana bekam itu juga diperbolehkan, tapi ya tadi harus melihat kondisi tubuhnya. Kalau memang nggak kuat ya jangan. Ini kan diperiksa dulu biasanya tensinya berapa, ini berpotensi nanti lemes apa tidak. Kalau memang tidak berpotensi demikian ya maka tidak masalah. Dan juga hal yang lainnya diperbolehkan adalah ketika seorang ya junub, ketika sudah terbit fajar dalam keadaan junub. Jadi junubnya itu di malam hari, hanya saja ketika waktunya terbit fajar itu belum sempat untuk mandi. Ini yang pernah dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari yang diceritakan oleh Aisyah ya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junub min ahlihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika menjumpai fajar, artinya di pagi hari bangun di waktu fajar mau subuh itu dalam keadaan junub. Dan di sini dijelaskan junubnya ini bukan karena mimpi, tapi karena berhubungan dengan istrinya. Artinya Rasulullah pun itu mungkin mengakhirkan mandinya sampai terbitnya matahari, sampai terbitnya fajar, karena ketika terbit fajar itu belum mandi dalam keadaan junub, dan boleh melanjutkan puasa. Karena masih ada pemahaman sampai sekarang pun sebagian kaum muslimin kalau misalkan malamnya itu junub, baik itu karena mimpi atau karena berhubungan suami istri, kemudian tertidur pas waktunya terbit fajar belum sempat mandi, masih dalam keadaan junub, maka mereka tidak puasa. Puasanya batal Ustaz ya? Menganggap puasanya itu batal, dan ada sampai sekarang pun masih ada. Sehingga ini kekeliruan yang tersebar di masyarakat. Dan juga hal yang dibolehkan yang lainnya adalah yang mencium istri di siang hari ketika puasa Ramadan, maka diperbolehkan karena Rasulullah SAW pun juga demikian sebagaimana dikatakan oleh istri-istri beliau, di antaranya Aisyah juga, karena Rasulullah yuqabbilu ahlahu wa huwa shaim. Nabi SAW pernah mencium istrinya ketika dalam keadaan puasa. Tentu di sini seseorang lebih mengetahui kemampuan dirinya untuk menahan syahwat. Kalau itu dikhawatirkan dengan mencium istrinya nanti timbul syahwat, maka tentu tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang yaitu sebagai tanda sayang, kemudian mau pergi ke masjid, mau keluar rumah, kemudian mencium istrinya, maka itu tidak masalah, karena dia seorang tadi melakukan hal yang dibolehkan dalam syariat. Atau bahkan ya berjumbu selama tidak mengeluarkan air mani ya, maka puasanya pun juga tetap sah. Namun hendaknya kalau dikhawatirkan nanti sampai mengeluarkan mani ya dihindari supaya tidak jatuh dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu di antara hal yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas pemaparannya. Baik. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semua, insya Allah. Untuk para pemirsa, tetap saksikan terus episode selanjutnya di serial Ramadan Surabaya Mengaji yang insya Allah akan kita tayangkan di setiap harinya di bulan Ramadan insya Allah. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.